Puji nama Tuhan, selamat pagi, shalom Bapak Ibu semua. Shalom. Boleh kasih salam kanan kiri Bapak Ibu Saudara, katakan Tuhan Yesus baik. Haleluya. Puji nama Tuhan. Kita bersyukur, kita punya Allah yang mati menebus dosa kita. Dan di hari ketiga, Tuhan Yesus bangkit. Dan hari ini Dia naik ke surga, bukan meninggalkan kita, namun menyediakan tempat buat kita. Mari kita siapkan hati kita Bapak Saudara, kita berdoa. Bapa, kami bersyukur Tuhan, kalau Engkau sudah mati bagi kami dan bangkit, dan sekarang Engkau naik ke surga. Kami percaya Engkau menyediakan tempat buat kami. Kami bersyukur Tuhan, untuk siang ini kami mau bawa pujian kami, penyembahan kami di hadapan Engkau Tuhan. Kami percaya saat pujian dinaikkan, ada hadirat Tuhan di tengah-tengah kami, melawat pribadi setiap pribadi Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Segala puji, hormat, syukur, kemuliaan hanya bagi nama-Mu. Mari umat yang percaya, sama-sama kita katakan amin. Kami mau datang menyembah-Mu Tuhan. Kami mau hampiri tahta yang kudus, tahta kudus-Mu Yesus. Kekudusan, seluruh surga sujud menyembah-Mu. Ku tersungkur dan berseru, kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan Allah semesta alam. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, surga bumi menyembah. Boleh kasih tepuk tangan buat Allah kita yang baik. Kami menyembah Tuhan. Mari sama-sama katakan, ku datang Tuhan dalam hadirat-Mu, berhiaskan kekudusan. Seluruh surga sujud menyembah-Mu. Ku tersungkur dan berseru, kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan Allah semesta alam. Kuduslah, kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, surga bumi menyembah-Mu.
Sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah, layak Tuhan, layaklah segala bangsa sujud kepadamu. Sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Mari dengan mengangkat tangan, katakan layaklah segala bangsa sujud kepadamu. Sebab Kau yang kudus, sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Layak Tuhan, Kau layak, layaklah segala bangsa sujud kepadamu. Yes, Lord. Sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Mari lebih lagi. Layaklah segala bangsa sujud kepadamu. Sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Lebih lagi. Layaklah segala bangsa sujud kepadamu. Sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Layak disembah, layak disembah. Kau yang layak disembah, layak disembah. Sorak-sorai tepuk tangan bagi Tuhan yang kudus. Haleluya. Mas sekali sorak yang terbaik buat Tuhan kita, sorakan haleluya. Haleluya. Sebab kita percaya Tuhan kita setelah bangkit dan memberikan Roh Kudus buat setiap kita. Ada amin. Amin. Mari sama-sama nyanyikan. Saat api Pentakosta ketika akan tercurah bagi tempat ini Tuhan. Mari sama-sama katakan. Dengarkanlah suara nabi memanggil semua umatnya dari seluruh penjuru.
Mari sama-sama bangkitkan. Bangkit. Sama katakan, api kemuliaan-Nya tercurah dari surga. Mari sama-sama melompat buat Tuhan, come on. Api kemuliaan-Nya tercurah dari surga, penuhi kami semua. Mari sama-sama curahkan ke depan belakangmu. Api kemuliaan-Nya tercurah dari surga, beritakan pada dunia bahwa Yesuslah Raja. Segala raja, segala raja. Mari sama-sama katakan segala raja. Sama yang terbaik buat Tuhan kita suarakan haleluya. Sama kita percaya Tuhan telah bangkit dan sudah menyiapkan tempat yang terbaik buat kita di surga. Ada amin. Amin. Mari yang percaya boleh serahkan amin. Mari sama katakan, kuasa maut telah dikalahkan oleh darah anak domba. Allah semua musuh telah ditaklukkan oleh kebangkitan Tuhan. Mari sama-sama nyatakan dengan imanmu, katakan, kuasa maut telah dikalahkan oleh darah anak dombamu Tuhan, oleh darah anak domba Allah, semua musuh telah ditaklukkan oleh kebangkitan Tuhan, oleh kebangkitan Tuhan. Mari sambil lambaikan tanganmu katakan, Yesus hidup, Dia bangkit, Dia naik ke surga. Yesus hidup, Dia bangkit. Maut telah dikalahkan, maut telah dipatahkan, kita jadi dari pemenang. Mari sambil lambaikan tanganmu katakan, Yesus hidup, Dia bangkit. Dia telah naik ke surga, Dia naik ke surga, siapkan tempat bagiku. Mari sama-sama katakan, Yesus hidup, Dia bangkit, Dia naik. Sob, ini iman kami Tuhan. Yesus hidup, Dia bangkit, maut telah dikalahkan, kita jadi. Mari nyatakan dengan imanmu, kita jadi. Mari katakan kamu jadi lebih dari pemenang. Proses yang terbaik buat Tuhan kita sorakan haleluya. Mari silakan duduk dalam hadirat Tuhan. Kami datang ke dalam hadirat-Mu, ke tempat ini ya Bapa. Kami mau merayakan kebangkitan-Mu ya Bapa. Kami bersyukur Kau telah bangkit untuk setiap kami ya Bapa. Dan kami percaya di saat Engkau bangkit, kemenangan di kehidupan setiap kami terjadi, kesembuhan terjadi, pemulihan terjadi ya Bapa. Saat ini kami mengangkat kedua tangan kami ya Bapa. Kami mau bersyukur, kami mau menaikkan rasa syukur setiap kami, dari mulut setiap kami, dari hati setiap kami ya Bapa. Gak ada kata lain selain terima kasih ya Bapa. Kami ada sampai hari ini, semua berkat kemurahan Tuhan, berkat kebaikan Tuhan ya Bapa. Dinaik
tetap sembah Dia, tetap sembah Dia, tetap sembah. Thank you,
hati kita katakan segala pujian bagimu, segala pujian syukur bagimu. Kau hadir atas hidup kami ya Bapa. Kini ku datang sujud di hadapanmu, memujimu, menyembahmu, Yesus, ku menyembahmu. Segala pujian bagimu, segala pujian
beracara di tengah kami, pribadi lepas pribadi. Jangan lewati satupun dari kami yang ada di tempat ini Tuhan. Lawat setiap kami. Engkau Allah yang menyembuhkan kami. Engkau Allah yang menghibur setiap kami. Engkau Allah yang memulihkan setiap kami. Engkau Allah yang memberikan kekuatan, kesanggupan dan kemampuan untuk kami menjalani kehidupan ini menjadi lebih dari menang. Terima kasih Tuhan. Berbicara buat setiap kami, pribadi lepas pribadi Tuhan. Pribadi lepas pribadi. Hormat kemuliaan bagi nama-Mu. Urapi setiap kami yang mendengar, urapi hamba-Mu yang menyampaikan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama yang percaya diberkati Tuhan katakan, amin. Silakan duduk. Selamat pagi menjelang siang. Shalom. Shalom. Haleluya, senang sekali berada di tengah-tengah GBI Dago. Terima kasih Pak Gembala buat kesempatannya untuk melayani di acara Hari Kenaikan Yesus Kristus. Amin. Haleluya. Dalam hidup ini seringkali gitu ya, ketika kita menjalaninya, ada hal-hal yang membuat kita teralihkan atau terdistraksi gitu ya. Dari arah ke sana tiba-tiba kita melenceng ke sana. Dari arah yang ke sana tiba-tiba kita melenceng ke sana. Banyak hal yang membuat kita teralihkan di situ. Satu kejadian kalau Bapak Ibu ingat mungkin ini di Piala Dunia 2006. Ketika final Piala Dunia Prancis lawan Italia. Ada kejadian unik di sana atau kejadian sensasional lah gitu ya. Ketika di menit 110, tim yang datang bertanding, pemain yang turun di lapangan dua-dua bertujuan hanya satu maksud, memenangkan Piala Dunia itu. Memenangkan pertandingan, itu aja. Tapi ketika final berlangsung gitu ya, Prancis mungkin lebih diunggulkan daripada di Italia gitu. Terjadi kejadian kemudian Zinedine Zidane gitu ya, nyundul Marco Materazzi ya. Karena dihina waktu itu saudarinya seperti itu. Padahal harusnya gitu ya, mereka turun di lapangan untuk memenangkan pertandingan. Kejadian berikutnya akhirnya Prancis kalah di adu penalti. Dan Italia jadi juara dunia. Kita lihat di sini gitu ya. Ada hal-hal yang membuat teralihkan hidup gitu ya. Ada hal-hal yang ketika seorang menjalaninya terdistraksi seperti itu. Nah hari ini kita akan lihat gitu ya. Judul firman Tuhan pada pagi hari ini move on. Kisah Para Rasul 1:9 sampai ke 11. Saya baca bagi kita semua. Ini ayat yang sering kali dibaca ketika hari kenaikan Yesus Kristus. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih dekat mereka dan berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke sorga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga." Urgensinya apa gitu ya? Ketika mereka berkumpul di Bukit Zaitun, Yesus mulai naik ke atas gitu ya. Lalu awan-awan menutupinya. Murid-murid melihat ke langit. Dia lihat ke langit. Apa Yesus udah naik nanti turun lagi? Barangkali mungkin seperti itu. Tiba-tiba gitu ya. Turunlah dua orang. Berpakaian putih, ini malaikat. Malaikat turun waktu hari kenaikan Yesus gitu ya. Ada bukan satu, dua.
Urgensinya apa? Malaikat turun pada saat itu. Kita tahu ketika Paskah gitu ya, hari raya ketika Paskah, ketika Maria Magdalena mau pergi ke kubur Yesus, dia berpikir siapa yang gulingkan batu? Malaikat turun, batu itu digulingkan. Ada banyak kejadian, malaikat turun langsung, urgensinya langsung gitu ya. Kepentingannya luar biasa. Coba nih kita lihat nih. Sodom dan Gomora, nanti baca sendiri Kejadian 19:1 sampai 29. Malaikat Tuhan turun bawa Lot gitu ya, istri dan anak-anaknya. Kepentingan untuk selamatkan orang benar dari Sodom dan Gomora. Lalu siapa lagi? Elia yang sedang putus asa. Habis menang lawan Nabi Baal ratusan gitu ya. Tiba-tiba lawan Isabel, lari dia kabur. Dia frustasi sampai mau mati. Tahu Tuhan kasih apa ketika malaikat turun? Dikasih apa makanannya? Roti bakar. Sediain roti bakar. Gak dimakan. Dikasih roti bakar, dia makan itu roti bakar, dia kuat jalan 40 hari, 40 malam. Nanti baca di 1 Raja-Raja 19:4-8. Ada hal-hal yang membuat Tuhan utus malaikatnya melakukan sesuatu demi kepentingan Kemudian satu hal yang lebih penting dari sekedar seorang terdistraksi ketika dia lihat ke langit, memandang ke langit, stop. Malaikat turun dari langit. Siapa lagi? Kelahiran Yesus. Lukas 1:26-38. Silakan nanti baca di rumah. Ada banyak ayat-ayat referensi di sini, kita nggak akan baca semuanya. Nggak cukup nanti waktunya seperti itu. Saya dorong Bapak Ibu semua untuk rajin dan giat baca Alkitab seperti itu. Amin. Amin. Ada hal-hal yang Tuhan intervensi di sana sampai malaikat turun. 2 orang. Malaikat katakan apa? Dia bilang, mengapa kamu memandang ke langit? Mengapa kamu menatap ke langit? Yesus ini yang terangkat ke sorga meninggalkan kamu. Akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke sorga. Malaikat mau bilang begini, kamu jangan diam aja di sini. Kelak dia akan datang kembali. Ayo move on. Bergerak maju. Sampai dia datang kembali. Kali yang kedua. Entah menjemput kita di awan-awan. Entah dia datang kembali pribadi, lepas pribadi. Bawa pulang ke rumah Bapa. Ayo bergerak maju. Jangan hanya berhenti di sini dengan satu hal kita, wah Yesus udah gak ada. Barangkali mungkin mereka berpikir Yesus disalib, dia bangkit. Oh Yesus naik, dia mungkin turun lagi seperti itu. Ada banyak kejadian dalam hidup ini yang membuat kita mungkin fokus kita hilang arah ke sana. Fokus mungkin ke sana. Udah pelayanan enak-enak nih, gitu ya, rajin setia, tiba-tiba kepahitan. Sakit hati, kecewa. Hilang arah kita. Gue gak mau datang lagi ke gereja. Gue kecewa sama dia. Gue kecewa hamba Tuhan masih seperti itu. Ayo move on. Yesus nanti akan datang kembali. Dia tunggu di sana. Amin. Amin. Nah, kalau kita ngomongin hal yang demikian gitu ya. Artinya kita mau bergerak maju sampai garis finish seperti itu. Di Mazmur berkata, nih kita baca ya, Mazmur 139 ayat yang ke-16 berbunyi demikian. Matamu melihat selagi aku bakal anak, dan dalam kitabmu semuanya tertulis hari-hari yang akan dibentuk sebelum ada satupun daripadanya. Kalau nanti baca Bapak Ibu dari ayat 1 terus ya, ini kisah luar biasa tentang bagaimana penciptaan manusia gitu. Luar biasa, sangat luar biasa. Alkitab katakan dalam kitabmu semuanya tertulis hari-hari yang akan dibentuk sebelum ada satupun daripadanya.
Kita meyakini dan mempercayai bahwa Tuhan merancangkan hidup kita jauh sebelum kita ada di dunia ini. Jauh sebelumnya. Dan ditulis dalam satu buku dari awal sampai akhir hidup kita. Ada banyak orang berjalan baru bab 1 gitu ya. Udah melenceng kemana-mana. Tuhan berkata move on, selesaikan sampai bab terakhir. Karena ini yang paling indah, paling mulia, paling bagus. Rancangan mulia yang Tuhan sudah tulis dalam kitabnya. Amin. Paulus mengumpamakan hal yang demikian garis akhir. Kisah Para Rasul 20 ayat 24. Tetapi aku tidak menghiraukan nyawaku sedikit pun. Asal saja aku dapat mencapai garis akhir. Dan menyelesaikan pelayanan yang ditugaskan oleh Tuhan Yesus kepadaku. Untuk memberi kesaksian tentang Injil kasih karunia Allah. Paulus mengatakan seperti garis akhir. Ayo kita berjalan terus sampai garis akhir. Kenaikan Yesus Kristus buat setiap kita bukan membuat dalam hidup ini hanya berhenti di tempat. Kita berjalan maju, ada tugas dan tanggung jawab yang kita emban dalam hidup ini untuk kita selesaikan sampai garis akhir. Amin. Coba tengok kiri kananmu. Setia sampai garis akhir. Haleluya. Saya takut kita nggak sampai garis akhir. Kalau kita nggak move on, bergerak maju gitu ya. Garis akhir nggak sampai sana. Ketika Yesus disalib, dia ngomong apa? It is finished. Sudah selesai. Dia selesaikan tugas tanggung jawab dia. Dan dia selesaikan sampai garis akhir. Dia tunggu kita di sana. Amin. Nih kita baca ayat referensinya. Yohanes 17 ayat 4. Aku telah memuliakan engkau di bumi dengan jalan menyelesaikan pekerjaan yang engkau berikan kepadaku untuk melakukannya. Orang yang mempermuliakan Tuhan gimana caranya? Menyelesaikan tugas dan tanggung jawabnya sampai akhir. Jadi kalau orang males-malesan gak mau ngapa-ngapain, dia menyia-nyiakan kasih karunia yang Yesus telah mati di atas kayu salib. Dia sia-siakan itu dan orang itu tidak memuliakan Tuhan. Apa yang kita bisa buat dan kita lakukan? Ayo, dengan semua hal yang kita miliki, ayo. Kalau ada kesempatan untuk melayani, melayani. Lakukan sebaik-baiknya. Itu memuliakan Tuhan ketika kita berjalan terus sampai garis akhir. Amin. Berikutnya. Ibrani 12 ayat 1 berkata, karena kita mempunyai banyak saksi, bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita, dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Sampai garis akhir seperti perlombaan wajib. Satu hari saya bermimpi. Saya punya teman sepelayanan waktu itu di gereja. Ada masalah di dalam gereja dan orang ini mundur gitu ya. Mundur dari pelayanan. Lalu teman sepelayanan gitu ya, saya merasa kehilangan seperti itu. Nah satu hari saya bermimpi gitu ya. Dalam mimpi itu saya lagi lari. Lagi perlombaan lari. Ketika saya lagi berlari, tiba-tiba saya lewati teman saya, ketemu dia. Dia jalan kaki. Ayo, kamu nggak lari? Saya bilang. Enggak aku, saya jalan aja, dia bilang. Ya udah, saya lari ya, saya lari terus. Lewatin dia, saya naik, lihat ke langit Bapak Ibu. Saya ngomong sama Tuhan. Saya bilang, Tuhan, dia nggak mau lari Tuhan. Lalu dari langit menjawab gitu ya. Urusan dia bukan urusan kamu. Urusan kamu sampai garis akhir. Selesai mimpi itu. Ayo
kita sama-sama sampai garis akhir. Amin. Ada banyak hal yang menghadang hidup ini. Ada banyak hal yang membuat kita teralihkan semuanya. Tapi biar kita maju fokus terus sampai garis akhir. Haleluya, lanjut. Apa yang kita lakukan sementara kita berlari sampai garis akhir? Jadi saksi. Kisah Para Rasul 1 ayat yang ke-8 berbunyi demikian. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Dimanapun kita ada dan kita ditempatkan, tengok kiri kananmu. Kamu jadi saksi di sana. Bertanggung jawab untuk setiap orang yang belum kenal Tuhan. Minimal kau berdoa buat setiap mereka di sekeliling hidupmu. Mereka yang belum kenal kau jadi saksi buat mereka. Satu hari seorang bernama Albert McKin. Seorang buruh pertanian, buruh upahan di ladang pertanian. Baru bertobat. Ada KKR di kotanya. Dia bawa dan diajak, saking menggebu-gebu dia ajak tetangganya, teman-temannya untuk datang KKR ke sana. Ajakin semua. KKR berhari-hari. Lalu dia ingat, ada anak majikannya nakal belum bertobat, masih muda. Dia datengin, ayo kita ikut KKR. Gak mau. Besoknya datengin lagi, gak mau. Akhirnya dia rayu. Kita anterin aja. Bawa tetangga, teman-teman, kita cuman nganterin. Mau seperti itu. Dari nganterin, duduk di dalam mobil. Sampai akhirnya ketika sampai di sana gitu ya, hari demi hari, dia keluar. Dua-dua nih, dibawa keluar, dengarkan khotbah di KKR itu. Anak majikannya bertobat. Bapak Ibu tahu siapa anak majikan itu? Billy Graham. Penginjil besar abad ini. Yang sudah membawa lebih dari 200 juta orang kepada Tuhan. Yang berkhotbah di lebih dari 180 negara. Hanya untuk satu orang. Tapi dari satu orang ini banyak begitu besar. Ayo, mari kita jadi saksi. Amin. Jadi saksinya Tuhan dimanapun kita berada. Mau jadi saksi? Coba tengok kiri kananmu sekali lagi. Jadi saksi ya. Haleluya. Saya cerita lagi deh. Akhir tahun lalu ada seorang jemaat sakit. Parah gitu ya, cancer. Dan mulai anfal sejak akhir tahun. Akhirnya dia gak bisa ke gereja. Saya datang gitu ya ke rumahnya besok. Akhir tahun tanggal 30 Desember kalau nggak salah. Kita datang berdoa, berikan kekuatan dan segala macam seperti itu. Lalu kemudian saya tergerak gitu untuk bawa perjamuan ke orang ini. Minggu berikutnya habis ibadah perjamuan gitu, hari Sabtu berikutnya. Datengin lagi rumahnya bawa perjamuan. Istrinya udah ke gereja, suaminya belum. Ketika kami bawa perjamuan udah lebih parah orangnya. Apa sakitnya. Kami perjamuan di sana disaksikan ada saudara kandungnya datang dari luar kota. Ada suaminya di sana. Layani. Itu hari Sabtu. Hari Kamis kami dapat kabar dia meninggal dunia. Diaturlah untuk ibadah penghiburan Jumat, Sabtu, Minggu. Ibadah penghiburan dan ibadah pemakaman. Nah, dilala gitu ya, saya dapat kebagian pelayanan hari Minggu. Pemakaman. Jumat lewat, Sabtu lewat, Sabtu dini hari. Bapak Ibu tahu Jakarta dilanda hujannya gila-gilaan. Gedenya minta ampun sampai pagi itu hujan.
Waktu saya bangun pagi itu ya, ini rumah udah lama sekali nggak pernah banjir. Di jalanan banjir Bapak Ibu. Saya bilang, ini mau pelayanan banjir. Banjir tambah lama tambah naik. Sementara rumah duka pun daerah banjir. Saya lihat hujan gak makin reda dan banjir terus terjadi. Pelayanan jam 9 pagi. Jam setengah 8 saya telepon-teleponan dengan gembala. Rumahnya pun banjir juga. Ini gimana jadinya? Jam 8 saya telepon suaminya. Saya bilang, Pak, saya bilang, ini saya banjir. Saya nggak bisa jalan, Ibu Gembala pun juga nggak bisa masuk ke sana. Saya nyampe Pak ke sini, dia bilang gitu. Saya jemput Bapak ya. Jadi dia bilang, engkau nggak akan pernah nyampe ke sini, dia bilang. Ini banjirnya parah, saya bilang gitu. Ngomong segala macam, saya tawarkan gitu ya, virtual. Online gitu, video call. Saya belum pernah pelayanan video call. Sekalipun waktu zaman COVID gitu ya, saya nguburin orang, ada 6-7 orang itu on site gitu ya. Saya langsung gitu, nggak pernah video call. Dari yang protokol paling ketat gitu ya, sampai yang masuk di sana petinya, kita di sini ditutup pakai fogging segala macam. Pernah gitu ya, saya khotbah di sini, peti di sana. Bapak Ibu tahu keluarganya ada di mana? Ada di LCD multimedia di sana. Saya bilang ayo maju ke sini, enggak berani. Dia pikir pendeta kebal COVID kali gitu ya. Pasukan berani mati gitu seperti itu. Dia keberatan. Saya berpikir ya udahlah gimana caranya, ya udah. Akhirnya saya telepon teman saya, dia juga kena banjir. Saya bilang lu coba ke rumah orang tua lah. Lu naik motor, naik apa kek, pokoknya sampai sana bawa mobil, kita ketemu di mana. Nanti saya samperin ke sana, saya bilang begitu. Akhirnya udah, saya telepon lagi kok, tunggu aja. Saya akan cari cara gimana caranya untuk sampai ke sana. Sebentar ya saya tunggu, kayak jam 8 lewat. Kalau nggak salah saya siap-siap bawa ransel, masukkan jas, masukkan sepatu, celana panjang. Saya pakai celana pendek, pakai kaos oblong gitu ya, pakai sendal jepit. Istri saya liatin gitu ya, dia ragu-ragu. Dia ragu-ragu. Saya kalau lihat banjir yang saya takut ular Bapak Ibu. Karena banyak kodok di rumah, banyak daerah rumah kodok, sekali ada biawak. Saya takut ada ular. Istri saya lihat air gitu ya, wanita, jijik. Air dari got semua naik ke atas, jijik lah. Dari ragu-ragu ya udah bareng-bareng. Gerimis. Kita pakai sendal jepit, celana pendek, kaos oblong. Pakai ransel, kita jalan kaki. 1 kilo, setengah jam. Saya lihat banjirnya parah. Saya pikir kenapa ini daerah jadi banjir kayak begini gitu ya. Ketemulah akhirnya setengah jam saya jalan ketemu teman saya. Nyampe lah kita ke rumah duka. Pelayanan jam 9, kami datang jam 10. Saya bilang, saya minta maaf. Saya datang terlambat, saya bilang. Akhirnya pelayanan bla 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 selesai. Bapak Ibu tahu sejak hari itu pemakaman, 2 minggu berikutnya suaminya yang belum bertobat dari almarhum ke gereja. Dari sejak Januari sampai hari ini ke gereja. Dari awal bulan ini dia udah katekisasi baptisan. Ayo jadi saksi. Berapapun harga yang mesti kita bayarkan. Amin. Ayo, jangan hanya diam, bergerak maju, jadi saksi. Siapapun kita, Alkitab berkata, kamu akan menerima kuasa dan kamu akan menjadi saksiku. Ini bukan omongan kosong gitu ya. Ini benar-benar tanggung jawab kita ada di sini. Ini bukan kosong gitu ya. Ini instruksinya Tuhan, tanggung jawab kita ada di sini. Dengan segala macam kondisi hidup kita, dengan segala kesanggupan, kemampuan, Tuhan pasti mampukan kita untuk jadi saksinya. Amin. Haleluya. Yang berikut,
Yang kedua, hanya 2 aja sih. Jadi versi yang terbaik dalam diri ini. Kalau baca tadi Mazmur 139 berbunyi, Engkau menenun aku dalam kandungan ibuku. Kejadianku dahsyat dan ajaib. Itu permulaan. Ketika kita dalam kandungan seperti ditenun. Helai demi helai. Kejadianku dahsyat dan ajaib. Artinya versi yang Tuhan ciptakan ini harusnya yang paling the best lah, yang harusnya kita jalani sampai di sana. Bukan yang asal-asalan gitu. Karena Tuhan ciptakan begitu luar biasa, dahsyat dan ajaib. Amin. Jadi versi yang terbaik. Yang pertama kita lakukan adalah mengembangkan talenta dan kemampuan. Matius 25 ayat 20, hamba yang menerima 5 talenta itu datang. Dan ia membawa laba 5 talenta. Katanya, Tuan, 5 talenta Tuhan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah beroleh laba 5 talenta. Seperti perhitungan kerajaan sorga, di awal dikasih talenta. Tapi kemudian hari ketika tuannya datang, mana tanggung jawab yang aku sudah percayakan kepadamu? Apa yang engkau lakukan dengan talenta yang aku berikan kepadamu? Ada tanggung jawab di sana. Bapak Ibu tahu dikatakan kalau rumput saja didandani, ada ayat berkata begitu. Apalagi kita semua. Tahu arti kata didandani, asal katanya itu apa? Dandan. Dari kata aslinya to invest. Investasi. Kalau Tuhan dandani kita, dia investasi dalam hidup kita. Kalau Tuhan berkati kita, itu investasinya buat kita. Apa yang kita buat dan kita lakukan dengan segala yang kita terima, itu investasi loh. Pertanggungjawaban. Amin. Nanti kita akan baca, ada banyak gitu ya. Kalau kita lihat kok bisa seperti itu. Ini contohnya begini nih. 1 Tawaris 12 ayat 2 berbunyi. Mereka bersenjatakan panah dan sanggup melontarkan batu dan menembakkan anak-anak panah dari busur dengan tangan kanan atau tangan kiri. Mereka itu dari saudara-saudara sesuku Saul, dari orang Benyamin. Bayangin gitu ya. Orang bisa menembakkan anak panah dari tangan kanan dan tangan kiri. Dia kembangkan bakat dan talentanya bukan sekedar asal-asalan. Kanan dikembangkan, tapi kiri pun dia kembangkan. Dua-dua dihidupkan. Orang Israel atau orang Yahudi gitu ya, dia selalu pakai tangan kanan, selalu kanan gitu ya, duduk di sebelah kanan. Kalau ada seseorang yang pakai tangan kiri, selalu ditulis di Alkitab. Ehud misalnya, seperti itu. Dia akan tulis, tapi rata-rata normalnya dia pakai tangan kanan. Dia mereka kembangkan sampai tangan kiri. Bisa memanah, bisa menarik busur seperti itu. Mengembangkan talenta dan kemampuan. Ini contohnya lagi nih. Nih, Hakim-Hakim 20 ayat 16. Dari segala laskar ini ada 700 orang pilihan yang kidal. Dan setiap orang dari mereka dapat mengumban dengan tidak pernah meleset sampai sehelai rambut pun. Presisi. Ada 700 orang kidal. Ada seorang pengkhotbah katakan, gak mungkin ada 700 orang kidal, normal. Siapa di sini dari sekian kita yang kidal ada? Satu orang cuman. Ini ada 700. Pengkhotbah dia katakan bahwa ini orang-orang yang cacat. Tangan kanannya gak bisa berfungsi. Dia gunakan tangan kiri begitu rupa sampai dikembangkan sampai presisi.
yang tidak meleset sehelai rambut pun. Ayo kembangkan talenta, kemampuan, kesanggupan yang kita punya. Dimanapun kita ada, apapun kita, baik karyawan, mahasiswa, pekerja, ibu rumah tangga, siapapun kita, ayo kembangkan semuanya. Demi untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin. Ayo kembangkan. Itu dari sisi jasmani gitu ya, dari sisi rohani gitu ya. Ayo kembangkan supaya kita berbuah. Kesabaran, penguasaan diri. Sama seperti mengembangkan gitu ya. Apa mudah orang memanah pakai tangan gini? Gak mudah. Tapi untuk menghasilkan buah apa mudah? Penguasaan dirilah contohnya. Ketika kita nyetir di jalanan, kita berkendara. Banyak hal gitu ya, ketika dipotonglah jalan kita. Segala macam lah, ada orang nyebrang tiba-tiba. Umpatan langsung keluar, kebun binatang di mana-mana, seperti itu. Ayo belajar untuk penguasaan diri. Mudah enggak? Sama seperti kita. Ketika kita mengembangkan talenta, enggak mudah. Pun juga berbuah, enggak mudah. Amin. Lanjut yang berikut. Mau menerima masukan. Amsal 10 ayatnya yang ke-17. Siapa mengindahkan didikan menuju jalan kehidupan, tetapi siapa mengabaikan teguran tersesat. Kita jalan ke garis akhir. Kita siap untuk terima masukan. Banyak hal gitu ya, ketika kita mentang-mentang percaya diri penuh, wah gak perlu lagi terima masukan, gak perlu lagi nasihat, gak perlu lagi dengar firman Tuhan, gak perlu lagi semuanya. Nanti kita lihat akan contoh-contoh nih ya, coba nih. Naaman dan anak perempuan Israel, 2 Raja-Raja 5 ayat 2 sampai 3, nanti baca aja di rumah. Alkitab berbunyi, Naaman panglima, pahlawan yang gagah perkasa, panglima Raja Aram. Namun sakit kusta. Nah siapa anak perempuan Israel? Itu diculik begitu saja, dipekerjakan di rumah Naaman. Anak perempuan ini nyaut, kalau saja Bapak pergi ke Israel, ada nabi di sana yang akan sembuhkan. Ini jenderal. Ahli strategi perang, ahli luar biasa yang biasa sama raja. Political tinggi, memerintah ribuan perwira. Tiba-tiba ada anak perempuan, bukan anak laki-laki. Zaman dulu kastanya perempuan lebih rendah. Alkitab enggak tulis namanya siapa, enggak ada. Bapak, kalau Bapak ke Israel sembuh. Kamu siapa ya? Berani-beraninya ngomong sama jenderal. Kalau dia nggak dengar teguran dan masukan itu. Sampai mati, Naaman sakit kusta. Barangkali dalam kehidupan setiap kita. Ketika kita di rumah, Tuhan pakai anak kita ngomong. Dia bilang begini. Pak, jangan ngerokok terus Pak. Nanti cepat mati, dia bilang begitu. Siapa tahu Tuhan ngomong bicara lewat anak kita. Banyak hal yang terjadi gitu ya. Yang kita nggak pernah duga-duga, Tuhan pakai orang-orang yang mungkin nggak dipandang sebelah mata. Dan firman-Nya ada di mulut dia. Ayo kita belajar untuk rendah hati, untuk dengar seperti ini. Biar kita ngerti betul kita butuh masukan karena jalan di depan. Tuhan pasti buka jalan dengan segala hal. Dia bisa melakukan apa aja. Dia butuh kerendahan hati kita. Dia kadang-kadang muncul di pengamen lah di pinggir jalan. Pengemis lah segala macam. Dia bisa segala macam. Asisten rumah tangga lah di rumah. Macam-macam. Kerendahan hati ini yang perlu dijaga. Musa dan Yitro
Keluaran 18, 14 sampai 24. Kalau kita tahu ceritanya, seharian dari pagi sampai malam. Dari pagi sampai malam, Musa bersidang. Datang perkara orang Israel satu-satu. Hari itu lahir ilmu manajemen modern. Oleh Yitro dia bilang, kamu capek hari itu. Siap. Musa nih yang udah pimpin jutaan umat Israel keluar dari Mesir. Tiba-tiba mertuanya datang. Imam di Midian yang gak tahu imam apa gitu ya. Ngomong sama dia, kamu akan lelah kalau kamu lakukan begitu. Pilih orang-orang terbaik. Ya, talent scouting di sini. Mapping semua di situ, ada di situ. Pilih orang terbaik, mentoring dia, ajarin. Ajarin di sini. Udah ajarin organizing. 10, pimpin 10, 100.000. Managing di sana. Lalu berikutnya delegasi. Kasih mereka untuk ambil keputusan. Ilmu manajemen lahir hari itu. Pertemuan Yitro dengan Musa. Kalau Musa, lu siapa? Cuma mertua udah gak ngerti apa-apa. Nih bergaul karib dengan Tuhan. Muka dengan muka kan Alkitab tulis kan. Muka kalau dengan yang lain aku lewat perempuan. Dengan Musa aku berjumpa muka dengan muka. Tiba-tiba Yitro datang. Ini Tuhan bukan Yitro. Tuhan gak ngasih tahu. Yitro yang ngasih tahu. Kalau dia gak dengar Yitro. Mungkin habis dia mati di sana. Hanya ngurusin pagi sampai malam. Untuk bersidang dengan orang Israel. Yang terakhir, Andreas dan anak kecil, Yohanes 6, 8 sampai 9 cerita tentang apa? 5 roti, 2 ikan. Anak kecil lagi di situ. Kamu harus kasih makan 5.000. Gimana caranya ngasih makan Tuhan? Ini 5.000 orang. Dia bilang, pokoknya kamu harus ngasih makan. Tiba-tiba ada datang anak kecil, Om, saya punya bekal Om. Nih 5 roti 2 ikan. Andreas terima. Ya cuma 5 roti 2 ikan, 5.000 buat gua aja gak cukup kayaknya nih seperti itu. Tapi dari situ kita lihat gitu ya, ada perbanyakan dan mujizat di sana. Amin. Mari hati ini butuh kerendahan hati. Untuk kita bisa mendengar Tuhan lewat orang-orang sekitar kita. Mendengar Tuhan dari setiap orang-orang yang kita jumpai. Kita mendengar di sana. Karena Tuhan mencari orang-orang yang rendah hati. Amin. Berapa bulan yang lalu gitu ya. Februari kalau gak salah. Pak Mukian dan Cepin. Salah Pak, ada ayat yang keliru. Saya khotbah ada slide-nya, ayat yang keliru di sana. Dia bilang, oh iya saya salah. Saya bilang, oh ya terima kasih untuk masukannya. Saya koreksi di slide gitu ya, seperti itu. Hari ini saya siapkan gitu ya untuk firman Tuhan. Saya periksa sampai 2 kali. Saya takut salah. Dari masukan itu saya belajar gitu ya. Saya periksa. Kalau nanti Pak Mukian Pak ada yang salah. Besoknya saya periksa 3 kali lah. Seperti itu. Saya belajar, kita kan belajar dari sana gitu ya. Ada kita belajar di situ ketika masukan kita terima. Kita belajar di sana untuk sesuatu yang lebih baik. Amin. Haleluya. Yang berikut. Nah, fleksibel dalam menjalani hidup yang penuh perubahan. Pengkhotbah 3 ayat yang pertama. Untuk segala sesuatu ada masanya. Untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Kalau kita baca 1 sampai 6 itu ada 14 pasang. Ada waktunya untuk begini, ada waktunya menuai, menabur, ada waktunya lahir, ada waktunya mati. Saya cerita lagi. Saya masih ingat kejadiannya, ini masih zaman Covid waktu itu. Saya lagi 2021, hari Sabtu. Saya ingat kejadiannya. Saya lagi sarapan. Sarapannya jauh gitu ya, di daerah Pecinan gitu ya, Gloria, kota tua seperti itu, dengan teman-teman. Makan di sana sambil menunggu makanan, satu teman ngomong, Bapak ini dirawat gara-gara Covid di rumah sakit.
Oh iya, oh saya ambil handphone, saya telepon Bapak Ibu. Orang Batak, saya panggil Amang. Amang, gimana kabarnya saya bilang. Dia bilang, wah gua udah mau mati di sini. Dia bilang, enggak negatif, udah 2 minggu lebih. Gua mau loncat aja kata dia. Karena saking stresnya di rumah sakit. Saya bilang, semangat lah Amang. Saya kasih kuan kita doa bareng begitu ya. Minggu berikutnya, Sabtu, gantian dia telepon saya. Saya di rumah sakit, dia udah pulang di rumah. Dia bilang, sambil ketawa dia bilang, lu lagi ngapain kata dia. Gimana lo kabar lu? Dia bilang, semangat ya, semangat lo harus semangat. Bayangin, hari itu saya nasihatin dia. Hari itu saya kuatkan dia, minggu berikutnya gantian. Dia kuatkan saya, dia nasihatin saya. Berubah hidup ini, banyak perubahan yang terjadi. Ada masanya kita dinasihati, ada masanya kita menasihati. Alkitab udah tulis untuk segala sesuatu ada masanya. Amin. Nih coba kita lihat nih salah satu contohnya nih. 1 Korintus 11, 23 sampai 28 ya. Paulus cerita. Apakah mereka pelayan Kristus? Aku berkata seperti orang gila. Aku lebih lagi. Aku lebih banyak berjerih lelah. Lebih sering di dalam penjara. Dideral di luar batas. Kerap kali dalam bahaya maut. 5 kali aku disesa orang Yahudi. Setiap kali 40 kurang 1 pukulan. 3 kali aku didera, 1 kali aku dilempari dengan batu, 3 kali mengalami karam kapal. Sehari semalam aku terkatung-katung di tengah laut. Dalam perjalananku aku sering diancam bahaya banjir dan bahaya penyamun. Bahaya dari pihak-pihak orang Yahudi dan dari pihak orang-orang bukan Yahudi. Bahaya di kota, bahaya di padang gurun, bahaya di tengah laut, dan bahaya dari pihak saudara-saudara palsu. Aku banyak berjerih lelah dan bekerja berat. Kerap kali aku tidak tidur, aku lapar dan dahaga. Kerap kali aku berpuasa, kedinginan dan tanpa pakaian. Dan dengan tidak menyebut banyak hal lain lagi. Urusanku sehari-hari yaitu untuk memelihara semua jemaat-jemaat. Paulus. Ada banyak hal yang terjadi dalam hidup dia. Memahitkan dia, membuat dia susah, mengecewakan, dihianati dengan saudara palsu. Banyak segala macam. Mendistraksi hidup dia untuk tidak sampai garis akhir. Banyak hal yang terjadi. Fleksibel dalam menjalani kehidupan. Untuk kita selalu berkata, terima kasih Tuhan, aku bersyukur buat semua yang terjadi hari ini. Tahu kata bersyukur dalam Alkitab itu artinya apa? Bersyukur berkata, I am agreeable. Aku setuju Tuhan dengan apapun yang terjadi dalam hidup ini. Engkau tidak pernah salah, engkau tidak pernah keliru. Ketika kita mengikut Tuhan, terima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Bukan serta-merta kita berjalan di karpet merah. Banyak hal yang kita jalani. Banyak hal yang kita lewati. Banyak. Kalau nanti baca gitu ya, dikatakan bahwa bukan saja kita ngikut Tuhan tuh dikaruniakan untuk menderita bersama dengan, untuk tidak terdik. Banyak hal yang terjadi dalam hidup ini. Bisa gak kita untuk tidak terdistraksi sementara kita berjalan? Aku akan terus berjalan Tuhan sampai garis akhir. Banyak hal yang menghadang hidupku, gak masalah Tuhan. Walaupun gunung itu tak berpindah, tetap percaya Kau yang punya kuasa. Sekalipun ku dalam lembah kelam yang keras, walaupun masalahku masih tetap percaya, rencanamu terindah.
pribadimu takkan pernah berubah. Iman yang aku pegang padamu Tuhan yang setia. Banyak hal yang terjadi dalam hidup kita. Barangkali Bapak Ibu datang dengan segala macam segudang masalah. Sama. Yang dengarkan dengan yang khotbah di depan masalahnya sama. Gak ada bedanya, beratnya sama. Sama beratnya. Sama. Kita sama-sama bergumul di dalam Tuhan, sama. Seperti itu. Tapi kita belajar untuk terus setia, komitmen, terus untuk berjalan penuh bersama dengan Tuhan. Cerita lagi boleh? Pernah saya ceritakan saya waktu pulang dari liburan gitu ya, saya ke Malingan. Itu hari Sabtu. Beresin segala macam sampai malam, 12:30 pagi saya baru tikanya. Itu pikiran kemana-mana, perasaan kacau balau gitu ya. Celakanya Minggu besok 6:30 pagi saya firman Tuhan di gereja. Pelayanan. Jujur saya bukan robot. Itu kacau balau semuanya. 3:30 saya bangun. Saya berdoa, memuji menyembah, siapkan firman Tuhan. Jam 5 pagi almarhum Bapak Gembala telepon. Yugi kamu siap untuk nanti kalau enggak biar Om cariin pengganti. Saya cuma bilang saya siap Om. Ini di mulut dalam keadaan kacau gitu ya. Datang ke gereja lemes saudara. Fisik terkuras, emosi terkuras semuanya. Duduk di sana itu lemes kaki saya semua. Sementara pujian dinyanyikan segala macam, akhirnya firman Tuhan saya sampai. Maju ke depan, Bapak Ibu tahu di mimbar ini urapan kenceng gitu ya. Dari yang lemes tiba-tiba langsung kuat lagi. Firman Tuhan sampaikan, di tengah-tengah saya sharing. Saya bilang saya baru kemalingan bla bla bla. Dari muka yang lagi ada yang ngantuk, tiba-tiba melotot semua matanya. Mata melotot semua. Jemaat ada yang nangis. Sharing cerita. Tapi hari itu saya belajar gitu ya. Saya berdoa Tuhan, buat saya kuat. Saya mau selesaikan pelayanan saya hari ini. Kuat di depan, balik lagi duduk, lemes lagi Bapak Ibu. Tuhan kuatkannya di mimbar doang. Seperti itu. Apa Bapak Ibu tahu ketika saya berdiri di mimbar ini saya gak ada masalah? Banyak. Tapi biarkanlah masalah itu. Kita mau berjalan sampai garis akhir. Tidak mau terdistraksi dengan apapun juga. Amin. Coba nih kita lihat nih ayatnya. Baca sama-sama. Mazmur 34 ayat 20. Sekali lagi. Alkitab loh yang tulis. Kita orang benar kan? Malangnya sedikit apa banyak? Banyak. Tapi janjinya Tuhan melepaskan dia dari semuanya itu. Atau kalau dikatakan Tuhan selalu ada dalam setiap waktu. Dimanapun dan kapanpun kita berada. Dia selalu memberikan jalan keluar. Amin. Yang terakhir. Roma 8 ayat 18 berbunyi. Sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Saya tutup dengan satu cerita. Di salah satu kampus Glasgow gitu ya. Biasanya kalau ada seorang pembicara dari luar, mahasiswa udah bersiap. Dia siapkan alat-alat untuk membuli. Alat-alat untuk persekusi. Wah udah siap semua. Ketika namanya dipanggilkan. Seorang lelaki bukan lagi kulit putih. Kulitnya coklat. Terbakar matahari belasan tahun. Dengan satu tangan kiri yang lunglai gitu ya.
yang hampir putus diterkam singa. Namanya David Livingstone. Tidak ada persekusi hari itu. Kemudian dia bicara dan segala macam, semua hanya hening hari itu. Kalau kita tahu David Livingstone, dialah obornya Afrika. Diceritakan ketika dia menikah dan punya 3 anak, salah satu anak meninggal. Dia kirim istri dan anaknya kembali ke Inggris. Karena dia tahu betapa beratnya medan Afrika hari itu. Dia teruskan pelayanan. Karena sang istri rindu gitu ya satu kali dengan suaminya. Berlayarlah berbulan-bulan dari Inggris sampai akhirnya berjumpa dengan David Livingstone. Sampai di sana karena keras dan beratnya medan di sana. Dia terserang sakit sang istri. Dirawat begitu rupa diusahakan karena dia mahasiswa kedokteran sebelumnya. Begitu rupa dirawat begitu rupa. Akhirnya gak ketolong. Meninggal istrinya. Di pusara istrinya David Livingstone berdoa. Dia bilang, Tuhan lepaskan aku dari ikatan apapun di dunia ini. Kecuali dari pelayanan dan hatimu. Seolah dia mau mengatakan, aku mengasihi engkau istriku. Tapi aku harus selesaikan dan tuntaskan sampai garis akhir. Amin. Jadilah anak Tuhan yang militan. Apapun yang sedang kita hadapi hari ini. Jangan pernah membuat kita terdistraksi dan teralihkan. Untuk kita terus maju bersama dengan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Kita bangkit berdiri. Mahkota kehidupan. Takkan pernah ku sesali mengiring Yesus sepanjang hidupku, lewati lembah air mata, ku saksikan kemuliaan-Mu dinyatakan. Berapapun harganya, Berapapun harga yang harus ku bayar, ku kan tetap setia melayani, mengasihi-Mu, mengiring-Mu seumur hidupku. Janji-Mu kan tetap ku pegang teguh sampai ku dapat mahkota kehidupan. Angkat pujian ini. Takkan pernah ku sesali mengiring Yesus sepanjang hidupku. Yesus Sepanjang hidupku, lewati lembah air mata, kami saksikan kemuliaan-Mu Tuhan, dinyatakan. Berapapun harganya, berapapun harga yang harus ku bayar, ku kan tetap setia melayani, mengasihi-Mu, mengiring-Mu seumur hidupku. Janji-Mu kan tetap ku pegang teguh sampai ku
ku pegang teguh sampai ku dapat mahkota. Berikan tepuk tangan yang paling meriah. Hirabasiri tipasiri, horabasiri tapasiri, hirabayasiki, horabasakara tapasiri, hiratapasiri. Bapak, terima kasih buat kebenaran firman-Mu. Meteraikan firman-Mu buat setiap kami, Tuhan. Kami berdoa khususnya buat Pamukian, buat Ceven, gembala dan wakil gembala di tempat ini. Kiranya kuasa dan urapan-Mu turun buat mereka berdua. Urapi tangan mereka untuk menyelesaikan tugas dan tanggung jawab sampai garis akhir, Tuhan. Sertai, berikan kesanggupan, berikan kemampuan untuk memimpin GBI Dago. Biar anugerah-Mu, kebaikan-Mu, kasih karunia-Mu, kekuatan yang dari Tuhan sendiri mengalir buat mereka. Terima kasih Tuhan, buat setiap jemaat-Mu yang hadir di tempat ini. Kami tahu Tuhan, tidaklah mudah untuk hidup kami berengantau. Banyak hal yang kami alami sepanjang hidup kami. Banyak masalah yang kami hadapi. Tapi hari ini Tuhan, kami dengar firman-Mu. Kami tahu Engkau selalu ada bersama dengan kami. Engkau tidak pernah tinggal diam Tuhan. Engkau menyertai setiap kami. Urapi setiap anak-anak-Mu yang hadir di tempat ini. Berikan kekuatan, berikan kesanggupan, berikan kemampuan. Buat mereka juga sampai garis akhir Tuhan. Rancangan mulia, rancangan indah bersama dengan Tuhan. Terima kasih. Ajari kami bergerak maju. Jangan kami tinggal di tempat di mana kami ada hari ini. Kami lakukan banyak hal buat Tuhan. Terima kasih Tuhan. Hormat kemuliaan hanya bagi nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama yang percaya diberkati Tuhan katakan. Amin. Haleluya, Tuhan berkati. Saudara semua silakan untuk duduk kembali. Saat ini kita akan mendengarkan special performance dari Cool Gagar Kalong. Boleh kasih tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan.
bersama ibadah hari ini. Berapa banyak tangan-tangan yang diberkati, boleh lambaikan tangan, kasih tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Terima kasih Om Yugi buat pelayanannya. Hari ini kita merayakan hari kenaikan Tuhan Yesus, amin. Bapak Ibu Saudara, dia naik, dia siapkan tempat buat kita, amin. Bilang kanan kirinya, dia naik, dia siapkan tempat bagi kamu. Berapa banyak yang mau ke tempat yang Tuhan siapkan? Makanya selesaikan sampai garis akhir, amin. Haleluya, puji Tuhan Bapak Ibu Saudara. Adakah yang baru pertama kali beribadah di GBI Dago? Saya boleh melihat di luar tangannya. Kalau boleh mengangkat tangan supaya kami sambut Bapak Ibu Saudara. Yang dari luar kota juga shalom, selamat beribadah, selamat berlibur. Puji Tuhan ada ibu sama bapak, keluarga di belakang. Selamat datang di GBI Dago, kami menyambut Bapak Ibu Saudara semua. Oke, dipindahin dulu. Oke Bapak Ibu Saudara, kami hari ini sebelum pengumuman akan menyerahkan surat akta penyerahan anak kepada Bapak Hendri dan Ibu Sri Devi. Kami undang maju ke depan dan anak Kenzi dan anak Katriel maju ke depan untuk akan diserahkan langsung sama gembala kita. Kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Bapak Ibu Saudara, kami keluarga Tuhan di GBI Dago, buat Bapak Ibu Saudara yang mau menyerahkan anak, melakukan penyerahan anak boleh menghubungi kami lakukan secara surat pesurat juga kami bantu urus sampai kebaptisan, sampai ikut kelas kom, sampai nanti semoga kedepannya gembala kita pecah telur ada yang memberkati pernikahan. Saya dulu kayaknya, saya dulu. Waduh. Haleluya, kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Kita bersyukur kita ada di GBI Dago, Bapak Ibu Saudara. Pengumumannya untuk ibadah hari Minggu itu jam 10 dan jam 11. Jam 9, jam 11. Saya yang berubah. Jam 9, jam 11 kembali normal, amin. Bapak Ibu Saudara bilang kanan kirinya jam 9 dan jam 11. Lalu berikutnya untuk Kul minggu ini kita akan mengadakan gabungan di rumah Bapak Rudi. Jadi yang tadi perform Kul Gerlong mohon maaf ya. Kita gabungan dulu, oke? Jadi nggak usah kita sama-sama sukacita. Hah? Yang Gerlong juga datang di rumah Bapak Rudi di Resort Dago Pakar. Kita akan mendoakan rumah Bapak Rudi. Kita percaya bahwa lewat kul ini kita bertumbuh dalam Tuhan, amin. Kita berdoakan supaya banyak kul-kul dibuka Bapak Ibu Saudara. Karena semakin hari semakin bagus nih kul. Kul Gerlong, kul Kanayakan, kul Sangkuriang semuanya semakin bagus dalam kemuliaan Tuhan. Kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Oke Bapak Ibu Saudara, pengumuman satu lagi aja, sisanya nanti minggu ada cuplikan video. Bapak Ibu Saudara kita rencana akan mengadakan Teens Camp. Buat Bapak Ibu Saudara mungkin yang punya anak usia 11 sampai 15 tahun boleh mendaftar. Kita akan adakan 31 Mei sampai 1 Juni. Tempat sudah kami survei, puji Tuhan dapat tempat yang cukup besar dan cukup nyaman untuk kita mengadakan acara. Dan harganya affordable, udah kayak jualan saya. Boleh saksikan videonya Bapak Ibu Saudara. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Ayo katakan Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Dia sungguh baik. Sungguh amat baik. Sangat baik. Untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Oke, kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus Bapak Ibu Saudara. Saya mengundang buat Bapak Ibu Saudara yang punya anak usia 11 sampai 15 tahun mengarahkan Teens Camp tanggal 31 Mei sampai 1 Juni untuk kita sama-sama anak-anak kita dipulihkan Tuhan. Amin. Bapak Ibu Saudara, kita mau berdoa. Bapak Ibu Saudara, tapi sebelum berdoa tadi waktu Om Yugi bagiin tentang Billy Graham, Bapak Ibu Saudara, saya tuh teringat. Saya tuh hari ini yang jadi pergumulan saya tuh doain adik-adik kita. Ini angkatan paling banyak yang akan pecah telur sidang sarjana. Bapak Ibu Saudara termasuk Givi. Walaupun Givi beda angkatan tapi akselerasi karena SBM ITB kan. Ini anak-anak ini Bapak Ibu Saudara, Jo, Revel, Gaby, dan lain-lain sebagainya. Kezia, Ocel, juga ada Ocel, Hizkia akan lulus tahun ini. Kita mau sama-sama doakan, amin Bapak Ibu Saudara. Saya tuh setiap hari doain mereka. Nih teman-teman, aku doain kalian. Tiap pagi salah satu pokok doa juga nih Raka, aku doain kalian. Karena you know what, kalau Om Mukian gembala tuh gini,
Udah kita cariin kerja aja di Bandung, kita cariin pacar aja di Bandung gitu kan. Cariin jodoh di Bandung. Tapi aku selalu berdoa, karena saya tahu betul bahwa Amanat Agung gak pernah bilang stay, tapi pergi. Saya percaya bahwa GBI Dago akan dipakai Tuhan untuk teman-teman akan jadi berkat di luar sana. Sama seperti dari seorang tadi yang berdoa untuk Billy Graham jadi berkat. Aku berdoa buat teman-teman jauh lebih jadi berkat di luar sana, di luar GBI Dago. Nanti Tuhan teman-teman jadi berkat, amin. Kita juga mau doain anak-anak kita, amin, Bapak Ibu Saudara. Karena 18 Mei ada yang pecah telur satu anak. Ocel akan sidang akhir. Ini pengumuman yang gak ada orangnya di sini nanti. Dari Jakarta minggu depan baru datang ke tempat ini akan pecah telur satu dari GBI Dago angkatan ini. Ayo kita bangkit berdiri Bapak Ibu Saudara, kita tutup dalam doa. Tuhan terima kasih, kami bersyukur buat kebaikan Tuhan, kami boleh beribadah di ibadah kenaikan-Mu. Tuhan kami bersyukur buat hamba-Mu, Om Yugi, Tuhan Yesus. Tuhan kami berkati hamba-Mu dalam pelayanan keluarganya, Tuhan berkati berlimpah-limpah ya Tuhan Yesus. Tuhan pakai semakin dahsyat dengan tanda heran Tuhan, kami memberkati juga khususnya buat pelayanannya bersama gembala kami ke Garut Tuhan. Berangkat besok sampai pelayanan di hari Minggu, kami percaya Tuhan mereka berdua jadi berkat di Garut, di kota Garut di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih kami memberkati gembala kami, memberkati Tante Luna, memberkati Timi Tuhan Yesus. Kami berdoa biar Tuhan pengurapan Tuhan turun buat setiap mereka Tuhan, berkati keluarganya, berkati pekerjaannya, berkati apapun yang mereka kerjakan Tuhan buat berhasil dan beruntung, berkati penggembalanya di GBI Dago ya Tuhan. Tuhan berkati ya Tuhan, berkati ya Tuhan Yesus. Kami memberkati Tuhan buat gembala pembina kami, buat Opa Niko beserta kelima wakilnya, kami memberkati Koben, kami berkati Oma Lelen, Tuhan berkati di dalam nama Yesus. Tuhan biar Tuhan pengurapan Tuhan turun buat pemimpin rohani, kesehatan, kekuatan yang ekstra, kekuatan yang supranatural buat hamba-hamba-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami berdoa buat jemaat GBI Dago, berkati di dalam nama Tuhan Yesus. Mereka yang berkeluarga, mereka yang bekerja Tuhan, berkati bapak-bapak, berkati ibu-ibu rumah tangga, berkati anak-anak kecil Tuhan Yesus, berkati anak-anak yang kuliah, anak-anak rantau Tuhan, berkati secara khusus kami berdoa buat adik-adik kami yang sedang skripsi Tuhan, mampukan mereka menuntaskan sampai akhir ya Tuhan, biar sungguh Tuhan jadi berkat kemanapun mereka berada nanti sampai kerja Tuhan, nanti Tuhan ditempatkan di posisi-posisi yang terbaik, mereka jadi saksi dimanapun mereka berada ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih kami berkati setiap pelayan-pelayan Tuhan yang mengambil bagian hari ini Tuhan, berkati berlimpah-limpah, biar ada berkat Tuhan buat mereka Tuhan Yesus. Semua yang ambil bagian, berkati Hotel Jayakarta Tuhan, berkati di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan berkati ya Tuhan, kami berdoa buat bangsa Indonesia, berkati bangsa Indonesia Tuhan, kami percaya ada keselamatan buat bangsa kami ya Tuhan Yesus, diberkati di dalam nama Tuhan Yesus, diberkati ya Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih kami berdoa Tuhan buat kerinduan GBI Dago punya tempat yang baru, kami minta di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan kami minta kemurahan-Mu, kami minta Tuhan yang tetapkan, Tuhan yang tentukan Tuhan tuh apa yang menjadi kehendak-Mu buat GBI Dago. Kami percaya Tuhan, biar perkenanan-Mu ada buat setiap kami. Terima kasih, sebelum kami pulang kami rindu terima berkat daripada-Mu Tuhan. Yang kita doa Bapa kami di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan jangan membawa kami dalam percobaan, tapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan